Yo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Konjen Diecast ya. Apa kabar untuk teman-teman semua? Mudah-mudahan baik selalu guys ya. Dan untuk teman-teman semua yang masih belum subscribe channel ini, subscribe guys ya. Karena di 200 subscriber besok akan saya adakan giveaway guys ya. Dan mudah-mudahan di kelipatan di 200 subscriber besok saya akan rutin untuk mengadakan giveaway guys ya. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman semua yang masih belum subscribe, subscribe guys ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, untuk kesempatan video kali ini saya membeli diecast 1/38 scale ya guys ya. Teman-teman mungkin bisa tebak ini diecast apa. Yap, ini adalah dari brand Apollo ya teman-teman. Jadi ketika saya hunting di si merah ataupun si biru, itu saya sangat penasaran sekali untuk membuka atau merasakan langsung sensasinya, melihat secara langsung dan melihat detailnya itu seperti apa ya dari brand Apollo ini. Dan saya cukup tertarik juga karena waktu itu saya melihat GR Supra ya guys ya. Dan ini pakainya bukan mobil Supra, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Jadi mau beli di si merah atau di biru itu harganya di 60.000 ya teman-teman. Jadi kita masih belum terlalu minat di brand ini cuma penasaran saja. Jadi saya beli di online shop ya guys ya. Dan saya beli item ini itu di separuh harga ya teman-teman. Kalau di si merah atau di si biru itu kan di harga 60 ribuan ya. Kalau ini saya beli di harga 30 ribuan. Karena apa? Karena kok murah sekali harganya ini di separuh harga sendiri. Karena ini untuk packagingnya itu sudah rusak ya guys ya. Seperti itu. Kalau Hot Wheels mungkin sudah sudah minusan lah guys. Untuk blisternya itu minus lah seperti itu. Jadi harganya di 30 ribuan seperti itu ini. Jadi seperti apa keseruan video review kali ini, and let's begin the video guys. Ya seperti ini untuk paketnya, langsung saja kita buka ya teman-teman. Berhubung saya ini tukang cukur, saya ini memiliki silat-silat seperti ini banyak sekali ya guys ya, bekas orang-orang seperti itu ya teman-teman ya. Langsung kita buka. Dan seperti ini untuk packaging yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Seperti ini untuk bubble-nya, untuk mikanya itu seperti ini. Dan untuk ini segel-segelnya ini seperti ini. Ini segel apa guys? Ini kayak solasi yang ditempel seperti itu guys. Seperti ini Apollo ya guys ya, dari brand Apollo ini saya beli di BMW M4 DTM ya guys ya. Seperti ini. Dan kita review juga ya guys ya untuk detail dari kartnya, atau kart lagi dari packagingnya dari Apollo ini ya teman-teman. Oke, kita bahas langsung dari belakang dulu ya teman-teman. Di sini ada peringatan berbahaya terdapat bagian kecil tidak untuk anak di bawah usia 3 tahun. Jadi ini teruntuk usia 3 tahun ya guys ya, 3 plus ya guys ya, seperti Hot Wheels. Jadi di sini ada peringatan, di sini ada logo anak kurang dari 3 tahun. Ada tulisan-tulisan, keterangan, di sini ada barcode, di sini ada sosial media dari Apollo-nya itu sendiri. Untuk Facebooknya Apollo Fun dan juga IG-nya Agatha Toys seperti itu ya teman-teman. Dan kita lanjut di bagian belakang seperti ini. Di sini di pojok kiri atas, di sini terdapat logo Apollo-nya sendiri. Di sini ada tulisan diecast metal. Dan di sini MSZ Metal Speed Zone seperti itu ya untuk yang bagian kanan ini. Dan yang belakang jangan hiraukan ya teman-teman, karena saya di belakang ini muter YouTube ya teman-teman ya untuk backgroundnya. Oke, dan lanjut lagi di bawah sini ada brand-brand mobil itu sendiri ya guys ya, yang ada di seri Apollo Diecast ini ya guys ya. Untuk yang bagian ini ada Land Rover, ada Volvo, ada Ford, Acura. Di sini ada Nissan, Porsche, McLaren, ada Toyota, VW, Bentley, Lamborghini dan lain-lain guys ya. Ada Jeep, ada Corvette, ada Audi, ada Suzuki, Maserati, banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian belakang seperti ini, untuk bagian samping ini ada mikanya sedikit untuk kita melihat dari isi ataupun dari depan dari diecast-nya ya guys ya. Di atas ini ada tulisan Apollo, di bawah ini ada tulisan diecast metal. Untuk bagian atasnya seperti ini sama ya guys ya. Untuk atas sama bawah itu sama-sama ada tulisan Apollo, ada tulisan MSZ Metal Speed Zone, dan juga ada ukuran 10 sampai ukuran dari boxnya ini mungkin ya 10 sampai 12 cm. Dan usia plus 3 plus, ini pintu terbuka ya guys ya. Jadi moving part seperti itu ya guys ya.
Dan ini ada pullback. Pullback itu nanti mobilnya itu ada mekanisnya untuk ditarik ke belakang, dia maju sendiri seperti itu ya guys ya. Oh, ini skala 1/44 teman-teman. Sorry ya, 1/44 BMW M4 DTM. Seperti itu. Dan seperti apa untuk membuka kartnya itu sendiri atau packagingnya itu sendiri, di sini ada bukanya dari samping seperti ini ya teman-teman. Kita buka dari samping dan kita langsung bisa mengambil isiannya guys ya, atau jeroannya ya guys ya. Wah, untuk untuk kardusnya ini, untuk packagingnya sudah seperti ini ya guys ya. Tapi untuk dalamnya masih mulus guys. Mungkin ketonyok seperti ini ataupun kena air seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka saja. Seperti ini untuk bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini, agak goyang-goyang ini teman-teman. Mungkin karena kartnya sudah jelek atau packagingnya sudah jelek. Dan untuk detail dari base-nya ini atau diorama ala-ala ini atau kart untuk tempat mobilnya ini itu sendiri itu rada miring ya teman-teman, rada miring seperti ini, rada miring. Dan di sini ada siluet-siluet bangunan kota, dan di atas pojok ini ada tulisan Apollo, dan di sini ada tulisan MEZ Metal Speed Zone seperti itu ya guys ya. Untuk di bagian belakangnya sini tidak ada sama sekali, dan ini kayaknya bonyok-bonyok, ini ketatap-tatap ini ya guys ya. Ketatap ataupun ketabrak-tabrak, kepencet-pencet dari si spoilernya ini ya guys ya. Tapi untungnya ini masih aman guys, masih aman. Dan untuk di area depannya ini tidak ada apa-apa, ini bolong ya teman-teman ya, karena di depan sini tadi ada mikanya seperti itu. Dan untuk membuka atau mencopotnya seperti apa, ini kan nempel ini teman-teman. Jadi untuk membukanya itu ada bagian bawah itu ada skrupnya. Ini teman-teman bisa pakai obeng ya teman-teman ya. Oke, kita buka ya teman-teman ya, dan kita lihat detailnya seperti apa dari diecast seperti ini. Dan mungkin kalau bisa dibongkar, kita bongkar sekalian ya untuk diecastnya ya, dalemannya seperti apa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Di sini sudah copot guys, kita singkirkan dulu silatnya, bahaya guys ya. Oke, seperti ini. Untuk plat penyangganya ini dari plastik ya teman-teman ya, ABS. Dan ini penampakan mobilnya. First impression saya itu bagus ya guys ya, dari detail-detailnya, dari lampu depan, kanan, kiri. Ini dari Mika teman-teman. Oke, kita akan bahas dari belakang dulu ya teman-teman. Seperti ini untuk bagian belakangnya, ini ala-ala ya guys ya. Ini untuk bagian bawah ini rata aja, dan mungkin nggak ada detail-detail seperti ada knalpot, ada nggak ada ya teman-teman ya. Apa mesin-mesin gitu nggak ada ya guys ya. Terlihat gardannya atau apanya itu nggak ada. Tapi di sini mungkin di mobil BMW-nya itu sendiri itu di bawahnya itu sudah dikasih plat kayak ya guys ya, kayak diffuser seperti itu ya, plat seperti itu untuk aerodinamis seperti itu guys ya. Jadi di sini ada ya guys ya, ada itu namanya apa teman-teman, lupa saya. Jadi nggak polosan, nggak rata seperti itu, ada seperti motif-motif itu guys, motif timbul seperti karbon seperti itu ya guys ya. Sebenarnya juga bukan karbon, tapi kotak-kotak kecil-kecil seperti itu sebenarnya ya. Ini timbul, dan di sini untuk desainnya seperti ini. Jadi ini itu seperti menjorok gitu guys ya, seperti berlubang seperti itu guys ya. Bukan berlubang sih, seperti jorok, seperti tanjakan seperti itu ya. Dan untuk desainnya seperti ini. Dan di sini ada logo ini CP seperti itu ya. Di sini ada skala 1/44 BMW M4 DTM, dan di sini ada tulisan license di BMW. Apakah ini benar ya, nggak tahu juga. Dan ini ada made in China seperti itu teman-teman. Oke, untuk bagian bawahnya seperti ini. Dan kita pindah ke sebelah samping teman-teman. Seperti ini penampilan dari M4 DTM ya teman-teman ya. Jadi yang saya dapatkan ini itemnya itu berwarna putih. Dan untuk bodinya seperti ini sangat keren sekali ya teman-teman. Sangat mantap sekali ya teman-teman. Jadi untuk bumpernya, untuk side skirtnya, bumper bagian belakang, totally body kitnya itu mantap sekali ya guys ya. Jadi kita bahas mulai dari atas dulu seperti ini. Untuk kacanya atau mikanya itu yang ada itu cuma belakang saja. Untuk yang bagian depan ini kopong ya teman-teman ya.
Untuk yang bagian depan ini kopong atau kacanya itu di ke bawahin ya, ala seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada kacanya. Dan juga di sini kita mendapati ada spionnya teman-teman. Tapi awal-awal itu saya bingung ya, ini spion apa seperti ini. Seperti bukan spion, bentukannya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman kalau tahu ini spion model apa bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ini untuk bahannya itu sama seperti spoiler ya teman-teman. Jadi dia bahannya karet atau plastik yang agak keras seperti itu ya. Tapi juga agak lunak juga seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk pintunya ini moving part, bisa dibuka seperti ini. Untuk pintunya itu bisa dibuka ya teman-teman. Untuk spionnya ditancepin gitu saja ya. Ini tembus sampai belakangnya. Dan untuk kacanya seperti ini, untuk pintunya seperti ini, bisa dibuka bisa ditutup. Dan ini ada lekuk-lekukan ya teman-teman ya, ada garis depan ke belakang, aerodinamikanya mantap sekali ya teman-teman. Di sini ada gagang pintu, di sini ada kayak kunci untuk pintunya, di sini ada lekuk-lekukan, ini ada bundaran, ini apa juga ini ada apa, codet-codetan, lekuk-lekukan dari bodi mobilnya, dari bumper belakang ke depan gitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk bagian bumper depan ini ada apa ya teman-teman? Ada aerodinamika ya teman-teman. Ada side skirt seperti itu gitu teman-teman. Ada apa? Ada itu ya guys ya. Untuk downforce ya seperti itu ya. Ini untuk di depan sangat mantap sekali, sangat agresif. Dan untuk tampak bagian samping itu lampu depannya kelihatan ya teman-teman, agak lincip seperti itu, dan bahannya dari Mika. Untuk bagian belakang juga sama, ini terlihat untuk lampu belakangnya juga warna merah, merahnya mantap sekali ya teman-teman. Untuk over fendernya seperti ini, dia ciri khas BMW lah ya teman-teman ya. Seperti ini, untuk side skirtnya seperti ini, ada layer by layer, ada ada codetan, ada masukan ke dalam seperti ini. Dan ini over fender untuk bagian belakang, hampir sama bentukannya. Untuk bagian belakang seperti ini, dia menonjol ke depan sini ya teman-teman ya. Dan di sini ada jorokan ke dalam, dan di sini ada seperti downforce seperti itu ya teman-teman. Dan ini penampakan dari atasnya seperti ini. Untuk bagian sampingnya sangat-sangat tebel ya guys ya, sangat-sangat over fender ya teman-teman ya. Untuk bagian belakang dan depannya mantep banget ini teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari samping. Untuk rodanya seperti ini teman-teman. Untuk belakang dan depan itu sama. Yang tentunya ini adalah dari ban karet juga ya teman-teman ya. Dari ban karet, bisa dilihat teman-teman, ini dari ban karet. Dan bentukannya seperti ini. Untuk rodanya ini palang 5, bisa dikatakan juga 10 juga, karena 5 itu seperti 2, seperti V, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini, depan belakang ukuran sama, ban karet juga, warnanya silver. Untuk bagian belakang seperti ini. Dan kita pindah ke sebelahnya ya teman-teman ya. Tidak ada perbedaan sama sekali untuk kanan dan kirinya. Dan saya di sini tidak menemukan adanya pengisian bahan bakar ya teman-teman. Biasanya di belakang sini ya, ataupun di sini. Ini kita tidak menemukan untuk detail dari pengisian bahan bakar. Dan kita pindah ke belakang ya teman-teman. Belum. Kita bahas untuk spoilernya seperti ini. Untuk spoilernya, dia lumayan besar. Dia melengkung ke belakang seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini ada kotak seperti itu ya teman-teman. Seperti ini untuk spoilernya, warna hitam, dan bahannya sama seperti spionnya tadi teman-teman. Ini agak letai ya teman-teman, tapi ya agak keras juga, nggak letai amat, tapi bagus lah, bagus. Di sini glossy ya teman-teman ya. Untuk catnya glossy, dan juga warna putihnya ini juga glossy, mengkilap teman-teman, nggak ada glitternya, nggak ada teman-teman. Kita pindah ke belakang ya teman-teman ya. BTW di sini ada wingnya dikit ya teman-teman ya. Untuk di bagian belakang ada wingnya dikit, ada apa ya, pantat bebeknya dikit ya teman-teman. Kita pindah ke buritan atau ke belakangnya seperti ini. Untuk bagian belakangnya teman-teman, untuk bagian belakang ini seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat detailnya dari spoilernya, dari bagian mobil belakang, over fender ke kanan kirinya. Ini ada diffusernya, ada bumper belakangnya. Ini ibarat mobil ini cuma ada ininya doang ya teman-teman ya. Kalau normal ini cuma segini, dan ini ditambahin, dipasang lagi ya teman-teman, over fender, bumper, body atau body kit agak besar gini ya teman-teman. Jadi kelihatan mobilnya sangat ceper sekali ya teman-teman. Ini untuk penunjang di track ya sebenarnya teman-teman ya. Mantep banget ya ini teman-teman. Dan ini ada
diffuser untuk angin bisa keluar lebih lancar seperti itu ya teman-teman ya. Untuk aerodinamika yang bagus tentunya ya teman-teman. Seperti itu, sangat mantap sekali untuk desainnya ya teman-teman ya. Seperti ini, dan di sini ada detail dari logo dari mobil BMW-nya itu sendiri. Dan ini sepertinya untuk kap belakangnya itu tidak bisa dibuka, untuk tentunya untuk bagian yang ini tidak bisa dibuka, tapi itu apa ya, perpisahan antara bagasi dan juga bumper belakang itu codetannya itu kelihatan ya teman-teman ya. Tidak di bagian bodinya saja, ini dia di bawah juga kelihatan ya, garis dari apa bagasinya dan juga bumper belakang. Itu sampai di itunya guys, sampai di lampunya itu juga ada apa ya guys ya, kayak terpisah juga teman-teman. Jadi dua item yang terpisah, tapi bagus lah teman-teman. Tapi untuk detailnya kurang sih ya, cuma merah gitu aja ya. Ini terdapat item-item ini seperti apa ya teman-teman ya, plastiknya itu ditempelin atau dimasukin itu ya, untuk media tanamnya di mobilnya seperti itu ya, untuk lampu belakangnya. Tapi mantap sih, totally mantap teman-teman, nggak terlalu kelihatan juga. Dan seperti ini untuk bagian belakangnya. Untuk detail knalpot tidak ada ya teman-teman ya. Apakah mungkin ini knalpotnya? Seperti ini untuk bagian belakang, sangat agresif, sangat robotik sekali ya teman-teman, sangat keren untuk fender bagian belakang. Bisa dibayangkan ya teman-teman untuk standarnya seperti apa, dan setelah dikasih body kit seperti apa teman-teman, seperti itu ya. Kita pindah ke bagian depan ya teman-teman. Seperti ini tampilan dari depannya ya teman-teman. Untuk kacanya seperti ini. Ini ada apa ya teman-teman ya, ada garisnya seperti ini ya guys ya, untuk di tengah. Apakah mobil-mobil layak normalnya itu seperti ini juga, ataupun sudah alat track balap ada penghalangnya seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di sini kita bisa lihat ya guys ya, detail dari lampu depannya seperti ini. Dia sangat agresif sekali untuk lampu depannya ya guys ya. Untuk BMW yang sekarang itu lampunya itu keren-keren sekali guys ya. Dan ini hidungnya ya teman-teman ya, hidungnya atau air intake-nya sangat-sangat ikonik dengan BMW ya guys ya. Hidungnya ini sangat-sangat ikonik ya guys ya untuk BMW. Dan di sini ada air intake juga untuk radiatornya, dan di sini ada diffusernya teman-teman, hitam besar ya guys ya, cocok nih untuk trek balap teman-teman. Dan sekarang kita bahas dari bagian atasnya seperti ini. Untuk bagian atas teman-teman, untuk spoilernya ini agak miring ya guys ya, agak miring ini, mungkin udah terlalu lama kepentok seperti itu ya teman-teman, tapi totally masih wajar lah ya teman-teman ya, masih bagus. Dan untuk bagian bagian kaca atau mika belakangnya seperti ini, di sini ada lubang-lubangnya ya teman-teman ya, bener-bener berlubang ini teman-teman, lubang tiga seperti itu ya teman-teman ya. Untuk detail penghangat kaca tidak ada. Untuk lubang-lubangnya seperti ini, di sini ada seperti antena, tempat antena, dan di sini kotak ini apa ya teman-teman, mungkin teman-teman tahu. Dan di sini ada aerodinamika untuk jalur angin ya teman-teman ya. Ini ada tekukan seperti itu, tekukan. Dan di sini ada di kap mobilnya seperti ini. Ini oven fendernya untuk belakang teman-teman, jadi dia sangat aerodinamika sekali ya. Di sini ke atas langsung dibuang ke bawah dengan apa ya teman-teman, dengan jalur yang sangat rata teman-teman. Dan di sini untuk penampakan dari kap mesinnya seperti ini. Di sini ada tekukan ke atas, di sini ada juga tekukan ke atas juga, dan di sini ada pembuangan angin dari depan ke belakang. Di sini kalau reelnya sih di sini ada lubangnya teman-teman ya. Tapi ini nggak berlubang ya teman-teman ya, cuma codetan ke dalam seperti itu saja. Dan di sini juga ada gerigi-geriginya di overfendernya. Ini kalau asli ya juga ada lubang-lubangnya ya guys ya. Jadi untuk membuang angin ke depan seperti itu. Dan di sini untuk kap mesinnya, di sini ada detail dari logonya itu sendiri. Totally mantep banget ya teman-teman ya. Mantep banget. Dan kita coba untuk jalan ya teman-teman ya. Ini untuk mekanisme jalannya cuma ditarik seperti ini ya. Tarik, lepas, dia jalan sendiri seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lupa untuk membahas isian dalamnya teman-teman. Untuk isian dalam itu dia totally warna hitam.
Dia totali warna hitam, ada satu seat saja. Ada satu seat, satu pintu. Dan setirnya itu nggak bulat ya teman-teman. Bisa lihat teman-teman. Setirnya itu tidak bulat. Keren ya teman-teman. Ini udah peruntukan balap sirkuit beneran ya teman-teman. Dan untuk kursinya itu ada apa? Ada lehernya apa? Penahan leher atau apa? Pengaman leher. Sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman. Ini belakang ini jangan dihiraukan ya teman-teman. Itu sponsor ya teman-teman ya. Ya, seperti itu hasil review dari M4 DTM-nya teman-teman, dari brand Apollo. Mungkin teman-teman juga ingin saya untuk bahas dari brand-brand lain ataupun item-item lain. Teman-teman bisa request di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, subscribe saja, karena di 200 subscriber besok saya akan adakan giveaway ya teman-teman. Dan video ini adalah kelanjutan dari hari kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya tidak sempat untuk menyelesaikan video, jadi saya lanjut di hari berikutnya. Dan di sini saya lupa ya teman-teman, saya ini masih dalam proses pewarnaan rambut ya teman-teman. Ini saya sendiri ya teman-teman ya, karena saya tukang potong rambut, jadi alangkah agak macas, aneh sedikit ya teman-teman ya, berbeda dari orang-orang yang pada umumnya seperti itu ya. Oke, seperti itu hasil reviewnya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan see you on the next video guys. Bye.